menulis itu menyehatkan. Ungkapan ini bukanlah sebuah bualan semata, tapi ungkapan ini merupakan hasil riset yang dilakukan oleh seorang psikolog ternama, yaitu Dr. Ben Becker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan satu dari sekian banyak manfaat menulis. Apa yang saya jelaskan di video kali ini sudah pernah saya tulis dalam buku saya, Be a Writer, Panduan Praktis Menulis Eksis. Di antara banyak manfaat menulis, salah satunya adalah menulis itu menyehatkan. Ungkapan ini bukanlah sebuah bualan semata, tapi ungkapan ini merupakan hasil riset yang dilakukan oleh seorang psikolog ternama, yaitu Dr. Ben Becker. Dr. Ben Becker menyimpulkan atau mempublikasikan hasil risetnya ini dalam bukunya yang berjudul Opening Up the Healing Power of Expressing Emotion. Dalam bukunya tersebut, Dr. Ben Becker telah melakukan sebuah penelitian dengan melibatkan 46 mahasiswanya. 46 mahasiswanya itu diminta untuk menuliskan pengalaman traumatik dia selama hidupnya. Ada 3 kategori tulisan yang dituliskan dalam eksperimen itu, yaitu yang pertama adalah tulisan mereka dibuat berdasarkan salah satu dari 3 perspektif. Jadi salah satu dari 3 perspektif. Yang pertama hanya melepaskan emosi mereka saat kegiatan menulis berlangsung. Jadi hanya melepaskan emosi, tidak usah memikirkan kata baku, tidak usah memikirkan kalimat yang bagus atau tidak. Yang penting mengungkapkan perasaan, emosi, pengalaman traumatik selama hidupnya. Yang kedua, hanya menuliskan fakta yang terkait dengan trauma mereka. Jadi yang diceritakan adalah fakta, bukan karangan atau fiktif, cerita fiktif. Tetapi yang diceritakan adalah fakta yang pernah mereka lakukan. Yang ketiga adalah menulis tentang fakta dan melepaskan emosinya yang terkait dengan trauma tersebut. Jadi hampir sama dengan yang kedua, intinya adalah mereka menulis pengalaman traumatik mereka selama hidupnya. Dari 46 mahasiswa itu, mereka menulis pengalaman traumatiknya selama 15 menit dan itu berlangsung selama 4 hari. Dari 46 mahasiswa itu ternyata tidak ada satupun mahasiswa yang mundur dari eksperimen ini. Artinya semua mengikuti dari awal sampai akhir, kecuali 2 orang yang tidak mengikuti 1 hari dari sekian hari yang dilakukan eksperimen. Tetapi mayoritas yang lain menjalani eksperimen ini dengan baik. Setelah eksperimen ini dilakukan, dari sekian eksperimen ini ternyata hampir semua mahasiswa itu memiliki pengalaman traumatis, dan pengalaman traumatisnya banyak sekali yang sangat mengharukan. Saya contohkan dalam buku saya ini ada 2 contoh pengalaman traumatis mereka yang cukup mengharukan. Yang pertama adalah ada seorang mahasiswa yang menceritakan bahwa ketika dia masih kecil, dia diminta ibunya untuk membereskan mainannya yang berserakan di lantai. Akan tetapi mahasiswi tersebut ketika kecil tidak menghiraukannya, karena di lantai banyak sekali mainan, baik mainan-mainan anak-anak, ada bola dan lain sebagainya. Ibunya menyuruh membersihkan itu karena besok itu ada neneknya yang akan bermain ke rumahnya, supaya tidak terlihat berserakan dan juga supaya mainannya tidak terinjak. Karena anak ini tidak mengindahkan perintah ibunya, akhirnya besoknya neneknya datang ke rumah, dan ketika itu masih ada salah satu mainan yang ada di lantai
yang ternyata terinjak oleh neneknya, dan neneknya itu jatuh terlentang dan tulang ekornya patah. Lalu kemudian neneknya dilarikan ke rumah sakit. Setelah 1 minggu neneknya jatuh kemudian dioperasi, ternyata neneknya meninggal. Sang ibu kemudian tidak henti-hentinya menyalahkan anaknya itu bahwa kematian neneknya diakibatkan karena perilaku dia, karena kesalahan dia yang tidak membereskan mainannya, sehingga neneknya terpeleset karena menginjak mainannya, entah mainan mobil-mobilan atau bola atau yang lainnya. Cerita yang kedua, cerita pengalaman traumatis yang dituliskan oleh mahasiswa dan mahasiswi itu, yaitu ada salah seorang mahasiswa yang menceritakan dia bahwa dia masih sangat ingat ketika dia kecil, dia dipanggil oleh ayahnya ke teras belakang rumahnya, dan ayahnya mengatakan bahwa dia akan berpisah dengan ibunya atau dengan istrinya. Ayahnya mengatakan bahwa kehidupannya dengan ibunya baik-baik saja, tetapi itu menjadi masalah ketika kelahiran kelahiran anaknya itu dan adiknya. Artinya perpisahan itu disebabkan atas kelahiran mereka berdua. Dan kata-kata itu masih sangat terngiang di benak anaknya itu tadi. Nah, itu adalah 2 pengalaman traumatis yang ternyata setiap orang, setiap mahasiswa 46 tadi memiliki pengalaman traumatis yang sangat beragam dan ternyata sangat mengharukan. Setelah melakukan penelitian itu, melakukan eksperimen itu, menulis 15 menit selama 4 hari berturut-turut, Dr. Ben Becker melakukan analisis. Beliau meminta kepada pusat kesehatan mahasiswa sebelumnya untuk melakukan tes kesehatan 2,5 bulan sebelum dilakukan eksperimen dan 5,5 bulan setelah dilakukan eksperimen. Dan ternyata setelah mahasiswa itu melakukan eksperimen, 46 mahasiswa itu, ada perubahan penurunan kunjungan visit sakit yang menurun sangat signifikan. Bahkan hampir 50% kunjungan visit sakit ke pusat kesehatan mahasiswa ini menurun 50%, khususnya pada 46 mahasiswa yang melakukan eksperimen itu. 46 mahasiswa yang melakukan eksperimen itu, ini tradisi di luar negeri, secara sukarela berkontribusi dan berpartisipasi kepada eksperimen dosennya. Pertama, karena memang seringkali dosen memberikan imbalan berupa uang atas partisipasi mereka. Dan yang kedua, partisipasi mereka ini bisa ditukar dengan kredit atau SKS kalau di tempat kita. Dari penelitian itu, kemudian Dr. Ben Becker menyimpulkan bahwa ternyata menulis pengalaman traumatis itu dapat menyebabkan 4 hal yang saya tulis di buku ini. Yang pertama adalah menuliskan perasaan terdalam tentang pengalaman traumatis itu dapat menghasilkan suasana hati yang lebih baik. Jadi perasaan hatinya lebih tenang. Kemudian pandangan yang lebih positif, kesehatan fisik yang lebih baik, dan peningkatan fungsi kekebalan tubuh yang jauh lebih meningkat daripada biasanya. Maka seringkali kalau kita punya masalah, punya pengalaman traumatis, itu jangan dipendam, diungkapkan. Menuangkannya melalui apa? Menuangkannya melalui tulisan. Dengan menulis pengalaman traumatis yang pernah kita lakukan atau pernah kita alami, tentu itu akan menambah ketenangan hati dan pikiran kita. Ketika hati dan pikiran kita tenang, tentu kondisi fisik kita, kesehatan kita akan jauh lebih baik daripada ketika hati dan pikiran kita tidak tenang. Dan menulis dalam konteks pengalaman traumatis ini adalah menulis dalam bentuk free writing atau menulis bebas. Tidak usah memikirkan struktur kata atau kata baku atau kalimat yang baik, tapi menulis mengalir begitu saja. Dan menulis mengalir itu dalam konteks menulis untuk diri sendiri,
tidak untuk dipublikasikan karena ini sifatnya sangat private sekali, sehingga kita bisa meluapkan sebebas-bebasnya apa yang ada di dalam hati kita dalam bentuk tulisan. Dengan aktivitas itu, maka free writing akan berjalan dengan baik dan tanpa hambatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait manfaat menulis, yaitu salah satunya adalah menulis itu menyehatkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.